Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nadia dengan NIM 25020102056. Di sini saya akan mepresentasikan review dan kritik metodologis tugas akhir dengan metode regresi linear berganda dan metode SEM-PLS untuk memenuhi UAS mata kuliah metode penelitian manajemen dengan ibu dosennya Dr. Silvanasya SSSI MSI. Di sini saya sebagai penguji untuk melakukan review metodologis tugas akhir dari metode regresi linear ganda dan metode SEM-PLS. Nah, baik untuk yang pertama ada identitas lengkap tugas akhir eh, dengan penelitian pada bidang pemasaran yang menggunakan metode regresi linear berganda. Penelitian ini dipilih sebagai objek review karena memiliki beberapa variabel independen yang dianalisis terhadap suatu variabel dependen dengan pendekatan kuantitatif. Nah, untuk judulnya yaitu pengaruh influencer, marketing, dan konten media sosial terhadap keputusan pembelian konsumen pada usaha lapangan mini soccer VAR Arena di Kota Banda. Untuk penulisnya yaitu Alif Syarif Jikri dengan NIM 2402010200728, program di S1 Manajemen, konsentrasinya di manajemen pemasaran, lalu metodenya kuantitatif dengan teknik analisisnya yaitu regresi linear berganda. Nah, baik, alasan pemilihan penelitian pertama yaitu dipilih sebagai tugas perbaikan karena memiliki topik yang relevan dengan perkembangan pemasaran digital. Nah, dalam pemanfaatannya, influencer marketing dan konten media sosial untuk mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Penelitian ini menarik untuk dikaji karena terdapat dua variabel independen, yaitu influencer marketing dan konten media sosial, serta satu variabel dependen, yaitu keputusan pembelian konsumen. Nah, hubungan antar variabel tersebut perlu ditinjau kembali untuk memastikan bahwa landasan teori, indikator, instrumen penelitian, metode pengumpulan data, serta teknik analisis yang digunakan sudah sesuai. Selain itu, penelitian ini dipilih sebagai tugas perbaikan karena masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan secara akademik, mulai dari ketepatan judul, kejelasan fenomena, dan latar belakang, research gap, penyusunan rumusan masalah, dan hipotesis. Lalu ada penentuan populasi dan sampel, hingga pengujian dan interpretasi hasil penelitian. Nah, dengan demikian, penelitian ini dijadikan sebagai tugas perbaikan untuk mengidentifikasi kelemahan dan memberikan perbaikan secara sistematis dari bab 1 sampai dengan bab 5. Sehingga penelitian menjadi lebih konsisten antara teori, metode, hasil analisis, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Selain itu, hasil review diharapkan dapat meningkatkan kualitas penelitian agar lebih ilmiah, logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Nah, selanjutnya ada hasil review penelitian analisis regresi linear berganda untuk yang bab satu pendahuluannya dengan bukti dalam naskah yaitu judul penelitian membahas influencer marketing, konten media sosial, dan keputusan pembelian pada VAR Arena Banda Aceh dengan kritik permasalahannya itu judul sudah relevan dengan bidang manajemen pemasaran, tetapi istilah keputusan pembelian itu kurang tepat untuk jasa penyewaan lapangan. Nah, di dalam isi penelitian sendiri ini banyak digunakan istilah menggunakan jasa dan pemesanan. Lalu dampak terhadap penelitiannya yaitu menimbulkan ketidaktepatan konseptual antara objek penelitian berupa jasa dengan konsep pembelian. Lalu solusinya yaitu lebih tepat menggunakan judul pengaruh influencer marketing dan konten media sosial terhadap keputusan penggunaan jasa lapangan mini soccer VAR Arena di Kota Banda Aceh. Jika tetap menggunakan keputusan pembelian, harus diberikan argumentasi teoritis bahwa pembelian jasa termasuk keputusan pembelian. Lalu yang kedua ada bab 2 landasan teori. Nah, bukti dalam naskahnya itu landasan utama menggunakan manajemen pemasaran, keputusan pembelian, influencer marketing, dan konten media sosial. Untuk kritiknya yaitu teori manajemen pemasaran terlalu umum dan belum benar-benar menjadi grand teori yang menjelaskan mekanisme hubungan X1, X2, dan Y. Lalu dampak terhadap penelitiannya itu hubungan antar variabel terlihat seperti hubungan langsung berdasarkan asumsi, bukan diturunkan dari teori yang kuat. Lalu untuk solusinya yaitu gunakan teori yang benar-benar menjelaskan mekanisme, dan untuk influencer dapat memakai source credibility teori, untuk konten dapat menggunakan teori komunikasi atau pemasaran konten, untuk Y gunakan consumer decision making process. Lalu untuk yang bab 3 metode penelitian itu eh, buktinya penelitian disebut kuantitatif explanatory dan perjuangan menjelaskan sebab akibat. Untuk kritiknya, penelitian menggunakan survei cross-sectional atau non-probability. Desain seperti ini lebih tepat disebut menguji hubungan atau pengaruh statistik, bukan membuktikan sebab akibat secara kuat. Lalu untuk eh, dampak terhadap penelitiannya itu klaim kausal terlalu kuat, dan untuk solusinya yaitu gunakan istilah menguji pengaruh secara statistik, bukan menyimpulkan kausalitas mutlak. Lalu yang bab 4 hasil dan pembahasan dengan bukti dalam naskahnya yaitu CITC X1 sebesar 0,934,
lalu X2-nya 0,887, lalu Y-nya 0,893. Nah, secara statistik seluruh item sangat tinggi, namun nilai yang terlalu tinggi justru diperlukan justru diperiksa karena dapat menunjukkan item sangat mirip atau redundant. Nah, untuk dampak terhadap penelitiannya itu instrumen memang konsisten, tetapi belum tentu memiliki validitas konstruk yang baik. Tentu untuk solusi atau perbaikannya itu evaluasi redaksi item agar tidak terlalu repetitif, jangan hanya mengatakan CITC tinggi atau instrumen sempurna. Lalu untuk yang bab 5 kesimpulan dasaran, bukti dalam naskahnya itu kesimpulan menyatakan X1 signifikan, X2 tidak signifikan, dan keduanya berpengaruh simultan. Untuk kritik pemasarannya, secara umum mengikuti hasil, namun kesimpulan belum menyebut nilai koefisien signifikansi dan R2 sehingga kurang informatif. Lalu ada dampak terhadap penelitian, kesimpulan belum memberikan jawaban kuantitatif yang kuat. Lalu untuk solusi perbaikannya, setiap kesimpulan sebaiknya langsung menjawab rumusan masalah. Seperti B, 0,884 dengan signifikasinya 0,000, lalu X2 dengan B-nya 0,088, signifikasinya 0,295, lalu F-nya 818,111 dengan signifikasinya 0,00, lalu R2-nya yaitu 90,9%. Nah, untuk yang eh, berikutnya yaitu identitas lengkap tugas akhir kedua. Nah, TA kedua merupakan penelitian di bidang manajemen keuangan dengan metode Structural Equation Modeling Partial Least Squares atau SEMPLS. Berdasarkan naskah, penelitian tersebut menggunakan variabel literasi keuangan, persepsi risiko, dan toleransi risiko, dan keputusan investasi. Model penelitian ini menjelaskan hubungan ketiga variabel independen terhadap keputusan investasi generasi Z. Untuk judulnya yaitu analisis pengaruh literasi keuangan, persepsi risiko, dan toleransi risiko terhadap keputusan investasi generasi Z. Untuk penulisnya yaitu Ade Trisna 5, program studinya S1 Manajemen, konsentrasinya manajemen keuangan, lalu metodenya yang dipakai yaitu kuantitatif dengan pendekatan explanatory dengan teknik analisis SEM PLS. Nah, untuk alasan pemilihan yang kedua yaitu dipilih sebagai tugas perbaikan karena penelitian yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan, Persepsi Risiko, dan Toleransi Risiko terhadap Keputusan Investasi Generasi Z masih memiliki beberapa aspek yang perlu diperbaiki, terutama dari sisi metodologi penelitian dan penerapan analisis PLSM. Penelitian ini menggunakan tiga variabel eksogen yaitu literasi keuangan, persepsi risiko, dan toleransi risiko. Nah, serta satu variabel endogen yaitu keputusan investasi dengan analisis menggunakan PLSM melalui Smart PLS. Nah, penelitian ini juga dipilih karena terdapat ketidakkonsistenan yang perlu diperbaiki antara konsep teoritis, indikator, metode penelitian, dan interpretasi hasil. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan objek yang tepat untuk tugas perbaikan, karena dapat digunakan untuk mengevaluasi secara menyeluruh apakah proses penelitian dari bab 1 sampai bab 5 telah sesuai dengan kaidah penelitian kuantitatif dan penggunaan SMPLS. Dengan demikian, tugas perbaikan tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki kesalahan penulisan, tapi juga untuk meningkatkan ketepatan metodologis, konsistensi antara teori dan hasil penelitian, serta kualitas interpretasi dan kesimpulan penelitian. Lalu untuk hasil review metode SMPLS ini, yang pertama satu pendahuluan, yaitu dengan bukti dalam naskahnya, penelitian menggunakan SMPLS yang dapat digunakan karena dianggap mampu menganalisis hubungan simultan antar variabel latent, prediktif, serta dapat digunakan pada sampel relatif kecil. Lalu untuk kritiknya, sampel LS dapat digunakan, tetapi alasan pemilihannya belum cukup kuat karena model sebenarnya sederhana, hanya tiga variabel X menuju satu variabel Y tanpa mediasi atau moderasi. Pernyataan bahwa model kompleks itu kurang tepat. Lalu ada dampak terhadap penelitian. Pemilihan metode terlihat seperti mengikuti teknik yang tersedia, bukan benar-benar berdasarkan karakteristik model penelitian. Lalu untuk solusi atau perbaikannya, yaitu jelaskan bahwa PLSM ini dipilih karena menggunakan konstruk laten dengan banyak indikator tujuan prediktif, sample null probability, dan tidak mengharuskan normalitas multivariat. Jika penelitian lebih bersifat konfirmatori dan teori sudah mapan, CBSM juga dapat dipertimbangkan. Lalu untuk yang kedua, bab 2 landasan teori, dengan bukti dalam naskahnya yaitu penelitian menggunakan teori manajemen keuangan, behavioral finance, prospect theory, risk pricing theory, expectability theory, dan TPB. Nah, untuk kritik atau permasalahannya itu teori cukup banyak, tetapi belum terlihat hierarki teori utama dan teori pendukung. Behavioral finance, TPB, respect theory, dan teori lainnya digunakan sekaligus bersamaan. Lalu untuk dampak terhadap penelitiannya yaitu kerangka teori menjadi luas tetapi kurang fokus. Penguji dapat bertanya teori mana yang sebenarnya menjadi grand teori penelitian. Lalu untuk solusi perbaikannya, tetapkan behavioral finance sebagai teori utama, kemudian gunakan TPB atau prospect theory atau risk perception theory sebagai teori pendukung sesuai hubungan variabel. Jangan sekedar menyebutkan teori, jadi tentukan tunjukkan teori, konstruk, indikator, hipotesis.
Lalu bab 3 jenis konstruk, naskah menyatakan seluruh konstruk menggunakan model pengukuran reduktif, kritik atau permasalahannya ini perlu dikritisi secara konseptual. Jadi tidak cukup hanya menyatakan semua konstruk relatif. Literasi keuangan mencakup pengetahuan, kemampuan mengelola keuangan, kemampuan menilai informasi, dan confidence. Beberapa indikator tersebut berpotensi membentuk konstruk, bukan sekadar menjadi akibat dari konstruk. Untuk dampak penelitiannya yaitu jika salah menentukan relatif atau formatif, maka evaluasi outer model bisa salah. Lalu untuk solusi perbaikannya, berikan justifikasi berdasarkan arah kausalitas, interchangeability, indikator, covariance antar indikator, dan konsekuensi menghilangkan indikator. Nah, jika literasi keuangan diposisikan sebagai multidimensional, pertimbangan higher order construct atau formative measurement bila teorinya mendukung. Lalu untuk yang bab 4 yaitu evaluasi outer model, untuk bukti dalam naskahnya yaitu naskah menguji outer loading, AV, cross loading, HTMT, vulnerable, convex alpha, ROA, dan focus retriability. Untuk kritiknya yaitu secara struktur evaluasi outer model sudah cukup lengkap. Ini merupakan salah satu kekuatan penelitian. Namun evaluasi masih sangat bersifat nilai lebih dari batas, jadi dikatakan valid. Nah, tanpa cukup membahas aspek konseptual indikator. Lalu dampak terhadap penelitiannya, model pengukuran secara statistik dampak baik, tetapi validitas substansi belum sepenuhnya dibuktikan. Solusi perbaikannya yaitu setelah tabel statistik, jelaskan mengapa indikator tersebut memang mempresentasikan konstruk, bukan hanya memenuhi angka cut-off. Lalu untuk hasil bab 5 pembahasan kesimpulan implikasi dasaran dengan bukti dalam naskah yaitu X1 dan X2 signifikan, S3 tidak signifikan. Nah, kesimpulan menyatakan ketiganya secara simultan berpengaruh. Lalu untuk kritik atau permasalahannya, pembahasan sudah mengaitkan hasil dengan behavior finance dan TPB, tapi beberapa pernyataan terlalu jauh dari hasil statistik. Misalnya menyatakan persepsi risiko, meningkatkan kualitas keputusan, padahal yang diukur adalah hubungan persepsi risiko dengan keputusan, bukan kualitas keputusan secara objektif. Lalu dampak terhadap penelitian, resiko overclaim, dan kesimpulan itu kausal. Solusi perbaikannya yaitu gunakan bahasa yang berhubungan atau berpengaruh secara statistik, bukan membuktikan mekanisme kasual. Saran juga harus diturunkan dari indikator yang paling rendah, misalnya toleransi risiko memiliki min 3,45 dan indikator kenyamanan terhadap instrumen berisiko hanya 3,05. Nah, kemudian ada perbandingan kualitas metodologis pada kedua penelitian. Jadi berdasarkan hasil review, kedua penelitian memiliki pendekatan kuantitatif, tetapi menggunakan teknis analisis yang berbeda. Penelitian pertama menggunakan regresi linear berganda, sedangkan penelitian kedua menggunakan sampel S. Regresi berganda lebih fokus pada pengujian pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen, sedangkan sampel S memungkinkan peneliti mengevaluasi konstruk laten sekaligus hubungan struktural antar variabel. Nah, secara keseluruhan, eh, untuk yang penelitian pertama memiliki kualitas metodologis yang lebih profesional karena menggunakan regresi linear berganda yang sesuai dengan model penelitian yang sederhana, yaitu dua variabel independen dan satu variabel independen. Didukung oleh jumlah sampel yang lebih besar serta pengujian asumsi klasik, uji T, uji F, dan koefisien determinasi yang sesuai dengan analisis regresi. Sedangkan penelitian yang kedua itu memiliki keunggulan dalam kedalaman pengujian instrumen karena menggunakan PLSMM dengan mengevaluasi outer loading, AV, compression reliability, convex alpha, HTMT, Fournier-Flecker, VIV, R2, F2, dan bootstrapping, tetapi masih memerlukan perbaikan pada justifikasi penggunaan SMLS. Untuk model yang relatif sederhana, konsistensi antara indikator dan konsep teoris dasar, penentuan jumlah sampel, pengujian predictive relevance melalui K2, serta ketepatan pengulangan hipotesis pengaruh simultan sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian VHR Arena lebih unggul dari sisi kesesuaian dan konsistensi metode, sedangkan penelitian literasi keuangan lebih unggul dari sisi kedalaman evaluasi model pengukuran. Baik, selanjutnya ada kesimpulan review. Jadi berdasarkan hasil review, kedua peneliti secara umum sudah memiliki struktur penelitian kualitatif cukup baik, tapi masih terdapat beberapa aspek metodologis dan substansif. Yang perlu diperbaiki agar hasil penelitian lebih konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, yaitu penelitian yang kedua karena mampu melakukan evaluasi konstruk secara lebih mendalam melalui pengujian outer model dan inner model, tetapi masih perlu diperbaiki pada alasan pemilihan sampel S, konsistensi indikator, dasar penentuan sampel, pengujian kedua, serta ketepatan penggunaan hipotesis simultan. Sementara itu, penelitian yang pertama lebih sederhana dan relatif konsisten karena menggunakan regresi linear berganda yang sesuai dengan model penelitian. Nah, dengan demikian, penelitian VR Arena ini lebih unggul dari sisi kesesuaian model dengan model dan konsistensi analisis, dengan penelitian literasi keuangan lebih unggul dari sisi kedalaman evaluasi konstruk dan instrumen. Jadi, kedua penelitian ini tetap memerlukan perbaikan agar terdapat kesesuaian yang lebih kuat antara teori, variabel, indikator, metode analisis, hasil pengujian, lalu pembahasan dan kesimpulan.
Nah, sebagai reviewer yang memposisikan diri sebagai penguji, kritik yang diberikan tidak hanya diarahkan untuk menemukan kekurangan, tetapi juga untuk melihat dampaknya terhadap kualitas penelitian dan memberikan alternatif perbaikan yang dapat diterapkan. Dengan demikian, hasil review diharapkan dapat menunjukkan apakah metode yang digunakan telah diterapkan secara konsisten dengan tujuan model penelitian, karakteristik data, serta hipotesis yang dirumuskan. Baik, cukup sekian presentasi UAS dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.